Jamil Ulum wal Hikam. Saya lebih condong kepada fiqhul hadis. Saya harus baca. Baca 1 jam, 2 jam. Nanti naik baca kitab Umdatul Ahkam. Oh, hari ini ada 3 pengajian. Dari jam 6 sampai jam 7. Dari jam 10 sampai jam 12. Dari jam 2 sampai jam 3. Dari habis maghrib sampai dari habis isya sampai jam 9. Harus ada target. Kalau tidak, maka kita akan terbuang waktu percuma. Ya, dan waktu, lihat itu matahari terbit sekarang mengenai saya, itu akan terbit, kemudian meninggi, kemudian tenggelam. Terbit lagi, meninggi, tenggelam lagi. Tidak akan ada yang bisa menahannya kecuali Rabbus samawati wal ardh. Tidak akan ada yang bisa menahannya. Jangan sampai berharap kalian santai-santai kemudian dibangunin oleh matahari. Bangun. Enggak. Matahari akan melakukan tugasnya begitu saja. Lihat saja, nih santri sekarang, saya tadi hitung sebelum kajian. Kalian 8 hari lagi boleh video call dengan orang tua. Tidak terasa sudah 1 bulan di sini. Lihat saja. Kalau seandainya tidak ada target, maka nanti akan sia-sia, terbuang waktu percuma. Maka harus ada hadaf fi kulli yaum. Harus ada target apa yang ingin dicapai di setiap hari. Ini satu. Pelajaran yang kedua, beliau mengatakan di sini bahwa target seorang muslim tidak lebih dari 3. Di dalam kehidupannya sehari-hari, target seorang muslim tidak lebih dari 3. Yang pertama, al-ilmun nafi', ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, al-amal al-mutaqabbal, amalan yang diterima. Yang ketiga, ar-rizqut thayyib, rezeki yang baik. Inilah target setiap muslim dalam sehari-harinya. Kira-kira ilmu yang bermanfaat, saya mau menghafal apa nih? Dan saya berpesan para santri sekalian, waktumu saat ini waktu menghafal. Waktu memperbanyak hafalan. Karena nanti kalau sudah SMA selesai, maka masuk jenjang kuliah yang ada hanya penelitian. Bukan waktu untuk menghafal lagi. Penelitian ini, tidak sempat untuk menghafal. Makanya menghafallah. Baik itu Al-Quran, nanti kemudian juga hadis-hadis di kelas. Ya, kemudian juga mutun, matan ilmiah, kita akan adakan penghafalan atasnya. Waktu sekarang ini untuk menghafal. Sebaik-baik kalian, wahai para santriku, sekarang adalah yang paling banyak hafalannya. Nanti kalau sudah kuliah, baru waktu untuk meneliti lebih dalam. Paham tuh? Nah, maka harus ada target ilmu yang bermanfaat yang pertama kali. Kemudian amal yang diterima. Karena ilmu tanpa amal ini bagaikan pohon tanpa buah. Ya, dan tanda ilmu yang bermanfaat adalah yang menghasilkan amal. Tanda ilmu yang bermanfaat yang menghasilkan amal. Kemudian yang ketiga, rizki yang baik. Rizki yang baik. Kemudian pelajaran dari hadis ini juga adalah para ikhwah, di sini terlihat bagaimana pentingnya ilmu, karena diminta pertama kali sebelum amal dan rezeki. Garis bawah itu baik-baik, bahwasanya yang paling penting dari 3 ini adalah ilmu. Kenapa demikian? Karena dia yang pertama kali diminta sebelum beramal dan sebelum meminta rezeki. Rendra, bangun. Rendra, berwudu kalau ngantuk. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya katakan kalau ikut pengajian ditulis. Di samping itu tidak menimbulkan rasa kantuk. Ya, dan saya sudah sebutkan bahwa subuh-subuh ngantuk itu adalah bisikan
syaitan. Taib. Faedah yang ketiga tadi apa? Yang pertama kali diminta dari 3 poin adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa? Karena dengan ilmu bermanfaat, amal kita niscaya diterima oleh Allah. Dengan ilmu yang bermanfaat kita tahu mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Apalagi ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan terbukti di zaman sekarang. Ya'ti 'alan nasi zaman la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram. Akan datang kepada manusia suatu masa seseorang tidak memperhatikan apa yang dia ambil, apa yang dia masukkan ke dalam kantongnya, apa yang dia masukkan ke dalam rekeningnya, ke dalam dompetnya, apakah yang halal, apakah yang haram. Yang penting bisa makan, yang penting bisa punya rumah, punya alat transportasi. Maka dengan ilmu kita bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Jadi pantas memang Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta pertama kali adalah ilmu yang bermanfaat. Kenapa demikian? Karena dengan ilmu bermanfaat kita bisa beramal. Karena dengan ilmu yang bermanfaat kita bisa memilah-milah, mencari rezeki mana yang halal, mana yang haram. Ini ahibati hafizakumullahu ta'ala. Taib. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sedikit saya ingin menyinggung tentang masalah doa. Demi Allah, yang paling utama, salah satu paling utama dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu adalah doa. Dan siapa yang tidak berdoa, ini orang paling bodoh kuadrat. Ya, pangkat 9. Kenapa? Dan itu sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin." Surat Ghafir, surat Al-Mu'min ayat 60. Rabb kalian berfirman, "Berdoalah kalian kepadaku. Niscaya aku langsung kabulkan bagi kalian." Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan dirinya, tidak mau beribadah kepadaku, maka dia akan masuk ke dalam neraka jahanam sekencang-kencangnya. Ayat ini kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, ulama Islam abad ke-13 Hijriah, di dalam kitab beliau Tuhfatuz Dzakirin. Beliau mengatakan, "Hadhil ayah tadullu ala anna ad-du'a ibadah." Ayat ini menunjukkan bahwa doa adalah ibadah. Wa anna man lam yad'u Allah fahuwa mustakbir. Lihat nih baik-baik. Siapa yang tidak berdoa kepada Allah, maka dia orang yang sombong. Wa ma aqbaha hadzal istikbar, kata beliau. Alangkah buruknya kesombongan jenis seperti ini. Kenapa buruk? Tidak berdoa disebut orang yang sombong. Dan kesombongan jenis paling tinggi keburukannya. Karena kata beliau bahwa bagaimana seseorang tidak berdoa kepada Allah, fahuwa raziquh wa muhyih wa mumituh wa musibuh wa muaqibuh. Bagaimana seseorang tidak berdoa kepada Allah, padahal Allah yang memberikan rizki kepada dia, Allah yang memberikan kehidupan, kematian, pahala, siksa, Allah yang memberikan. Maka kemudian beliau mengatakan, fala syakka anna hadzal istikbar tarfun minal junun wa syai'un min kufranin ni'am, kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Maka tidak diragukan lagi, orang yang tidak mau berdoa ini ada semacam orang gila di dalamnya, sifat kegilaan di dalamnya, yang tidak mau doa. Dan ada semacam sifat kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya sebelum menghafal perbanyak doa. Ya. Sebelum mengerjakan ingin menuntut ilmu perbanyak doa. Perbanyak doa. Yang merasa sulit, Ustaz enggak masuk-masuk hafalannya, coba doa dulu. Doa. Saya sering mendengar dari Syekh Abdul Razak
Beliau mengatakan ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Sebelum apa-apa berdoalah. Niscaya Allah akan bukakan. Apalagi para ikhwah, yang namanya menuntut ilmu ini adalah cahaya. Tidak cocok untuk orang-orang yang ahli maksiat, yang jauh dari Allah. Nah, coba sekarang perhatikan perihal doa juga. Jadi poin pertama yang berkaitan dengan doa adalah orang yang tidak berdoa, orang yang sombong jenis tinggi. Sangat buruk kesombongannya. Kemudian yang kedua, perihal doa. Orang yang berdoa, semakin dia banyak berdoa, semakin dekat kedudukannya dengan Allah. Saya beri contoh. Surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari. Ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Itu pujian kepada Allah. Dengan nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam. Ar-Rahmanir Rahim. Maha penyayang, maha pengasih. Maliki Yaumiddin. Raja pada hari pembalasan. Sesudah kita puji Allah, maka apa yang terjadi? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu. Lihat di situ ada kata-kata mu. Mu adalah kata ganti orang kedua. Yang asalnya kita berbicara tentang pujian Allah memakai kata ganti orang ketiga. Ketika sudah berdoa, maka dekat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin orang berdoa, semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu banyak-banyak berdoa. Yang ketiga yang berkaitan dengan doa. Tidak ada ibadah yang paling mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia di sisi Allah dibandingkan doa. Timbul pertanyaan, kenapa? Kenapa doa ibadah paling mulia di sisi Allah? Bahkan, ini perhatikan, salat dari awal sampai akhirnya adalah doa. Kenapa doa ibadah paling mulia di sisi Allah? Karena kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, sama di dalam kitab Tuhfatul Dzakirin beliau mengatakan, li'anna fihi izharu ajzid da'i wa qudratul mad'u. Karena di dalam doa, ketika kita ngangkat tangan seperti ini, itu kelihatan kita ini lemah, kemudian Allah yang kita doai, yang kita mintai, yang paling kuasa. Dan itu sikap yang paling disukai oleh Allah dari seorang hamba. Kenapa doa paling mulia di sisi Allah? Karena saat kita begini, meminta sambil nangis apalagi, itu paling disukai oleh Allah. Kenapa? Lianna fihi izharu ajzid da'i. Memperlihatkan lemahnya seorang hamba. Wa izharu qudratil mad'u. Memperlihatkan kuasanya Allah yang kita mintai. Dan itu Allah sangat senang. Contoh, Allah sangat senang kita itu merendah di hadapannya dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya contohnya, keadaan paling dekat antara seorang hamba dengan Allah saat kapan? Saat sujud. Kalau kita sujud, maka itu yang paling banyak kita diperintahkan untuk berdoa. Kenapa? Karena pada saat itu kita benar-benar rendah kepada Allah. Kepala yang setiap harinya di atas, dia di bawah. Lebih rendah dibandingkan pantat. Paham? Itu Allah sangat suka seperti itu. Ini para ikhwan. Makanya Allah membenci orang-orang yang sombong. Dan Allah akan cari nanti itu di hari kiamat. Di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Anal Malik, Anal Jabbar, Ainal Mutakabbirun." Aku sang raja,
Aku yang maha berkuasa. Mana orang-orang yang sombong? Salah satu jenis orang yang sombong yang tidak mau berdoa kepada Allah. Maka saya nasihatkan para ikhwah, dan ini mujarab, wallahi demi Allah mujarab. Sebelum segala sesuatu, terutama dalam menuntut ilmu, berdoalah kepada Allah. Allah akan memudahkan. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah ada kata-kata, itu memang udah pinter Ustaz, saya kan beda. Enggak. Laisal mar'u yuladu 'aliman wa laisa kullu dzu ilmin kaman huwa jahilu. Seseorang tidak dilahirkan dalam keadaan sudah berilmu. Ada proses menuntut ilmu. Dan tidak akan sama orang yang berilmu dengan orang yang bodoh. Kita sama-sama makan di sini sama-sama, minumnya sama-sama, jenisnya. Kemudian halakohnya sama-sama, mushaf yang dihafal sama-sama. Kenapa dia bisa 30 juz, saya tidak bisa? Semestinya harus seperti itu. Nah, bisa seperti itu kapan? Dengan doa. Kemudian, poin selanjutnya yang berkaitan dengan doa para ikhwah. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidzi. Orang yang paling lemah, paling lunglai, ya, adalah orang yang paling tidak bisa berdoa. Cuma ngangkat tangan doang, minta aja gak bisa. Kalau sholat kan penuh dengan kekuatan, ya. Kemudian kalau puasa kan penuh juga dengan kekuatan. Kalau haji juga penuh dengan kekuatan. Ini enggak, minta, sekedar minta. Masa enggak bisa? Ya. A'jazun nas man ajaza 'anid du'a. Orang yang paling lemah, paling letoy adalah orang yang tidak berdoa. Kenapa? Karena minta saja tidak bisa. Minta, sekedar minta sama Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, mudahkan. Seperti misalkan doanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Allahumma hfadzni ma nussitu. Ya Allah, mudahkan aku menghafal atas sesuatu yang sudah aku ada. Allahumma dzakkirni ma nussitu. Ya Allah, mudahkan ingatanku dari sesuatu yang aku lupakan. Ini bagus untuk dibaca saat kita menghafal. Dan rahasia, kenapa Abu Hurairah radhiyallahu an aktsarus sahabati riwayatan lil hadis. Sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis. Padahal beliau terlambat masuk Islamnya. Tahun 7 Hijriah, 4 tahun sebelum Nabi meninggal beliau masuk Islam. Tapi kenapa beliau paling banyak riwayat hadisnya? Salah satunya adalah dengan keajaiban doa. Dengan keajaiban doa. Makanya para santri sekalian saya nasihatkan agar berdoa. Kemudian yang terakhir yang berkaitan dengan doa adalah cari waktu-waktu mustajab untuk berdoa. Dan di antara waktu mustajab untuk berdoa adalah di dalam sholat. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah, mengatakan bahwasanya du'aus salati afdalu min kharijiha. Berdoa di dalam sholat, sedang sholat, itu lebih utama dibandingkan di luar sholat. Kenapa? Karena sedang sholat itu kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kan di dalam sholat semuanya doa. Saat ruku doa, subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Saat i'tidal doa, sami'allahu liman hamidah, rabbana walakal hamdu, dan bacaan seterusnya. Saat sujud doa, apalagi sujud. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena saya lihat santri-santri ada yang setelah sholat baru berdoa, mengangkat tangan berdoa. Boleh dia, asalkan tidak dirutinkan, diperbolehkan sesekali. Tetapi yang lebih utama di dalam sujud, di dalam sebelum salam sholat, setelah membaca innaka hamidum majid, maka berdoalah sebelum salam, terutama saat sholat sendirian. Karena kalau saat sholat berjamaah mungkin terserah imam, dan imam memikirkan orang banyak, kadang cepat sujudnya, kadang lambat sujudnya.
memikirkan orang banyak, memikirkan keadaan, memikirkan waktu, memikirkan makmum-makmum yang ada di belakang, bukan satu orang. Tetapi saat sendirian, saat sholat sunnah sendirian, perbanyaklah berdoa di dalam sujud. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fahuwa sajid. Keadaan yang paling dekat antara seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat dia sujud. Fa'akthiru fihi du'a faqaminun an yustajaba lakum. Maka perbanyaklah di dalamnya berdoa. Semoga diharapkan doa-doa kalian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, intinya para ikhwah, jangan lupa kalau ingin semangat mengamalkan ilmu, maka berdoalah. Semangat dapat ilmu, berdoalah. Semangat mengamalkan ilmu yang didapat, berdoalah. Kemudian terakhir faedah dari Syekh tentang ilmu. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Allahumma inni as'aluka ilman apa? Nafi'an. Ya Allah, aku memohon kepadamu ilman nafi'an. Allahumma itu asalnya ya Allah. Kemudian ya-nya dihapus, kemudian dipindah menjadi mim. Makanya menjadi Allahumma. Dan artinya sama, ya Allah, yaitu panggilan, wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat. Kata Syekh Abdul Razak hafizahumullah ta'ala, bahwa berarti ilmu ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat. Karena Nabi Muhammad SAW mintanya yang bermanfaat, berarti ada yang tidak bermanfaat. Maka hati-hatilah terhadap ilmu yang tidak bermanfaat. Baik, kita lanjut poin yang terakhir, poin yang ke-10. Al-amrul ashir, dhammu man la yashtaghilu bil amal. Naam, iqra. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, al-amrul ashir, dhammu man la yashtaghilu bil amal. Anna as-salaf rahimahumullah warada anhum nuqulun kathiratun jiddan في ذم من لا يشتغل بالعلم بالعمل ولا يعتني بالعمل. من ذلك قول أبي هريرة رضي الله عنه مثل علم لا يعمل به كمثل كنز لا ينفق منه في سبيل الله عز وجل. Baik. Perkara yang ke-10 yang membuat seseorang semangat mengamalkan ilmu yang sudah didapat adalah celaan terhadap orang yang tidak menyibukkan dirinya dengan mengamalkan ilmu. Ilmunya ada, tahu dia. Seperti ini, santri-santri lama, saya jujur saja, santri-santri lama ketika dipulangkan, ditarik ke rumah karena pandemi COVID-19. Kemudian karena sering memakai handphone, akhirnya memakai media sosial. Kemudian main Instagram, main TikTok, main Snapchat. Akhirnya main-main perempuan. Padahal sudah diharamkan, sudah tahu haram. Ya, mendengarkan musik. Sudah tahu haram, bahkan ada yang merokok. Ini kesalahan tidak sembarangan. Dan hati-hati di pesantren ini, kalau tidak ingin dikeluarkan. Ya, kasihani orang tua kita yang sudah dalam keadaan pandemi COVID-19, susah nyari rezeki, anaknya semena-mena. Hati-hati, ya. Apalagi berkaitan dengan membawa nama baik pesantren, merusak nama baik ustadz, kiai yang ada di pesantrennya. Jadi saya kan sudah berpesan, ketika pulang maka itu berarti Anda santri membawa nama pesantren. Ya. Apapun kerjaan kita akan dilihat, dipantau. Kayak misalkan nih, saya beri contoh. Aflah, santri Aflah hafizahullah ta'ala. Beliau berdakwah. Orang tanya. Beliau sampai khutbah Jumat. Meskipun kita nasihati agar nuntut ilmu dulu. Ya. Orang tanya, nyantri di mana? Ya, kalau seandainya santrinya nanti sukanya di kafe-kafe, nge-vape, sampingnya perempuan, live Instagram dengan perempuan, orang juga akan nanya, itu kiainya siapa? Ustadzmu yang kena.
sebelum orang tuamu. Itu sekolah di mana? Paham? Ini para ikhwah, tercela orang yang tidak mengamalkan ilmu. Sudah tahu keutamaan sholat duha, dia tidak mengamalkannya. Dan saya nasihatkan, termasuk amalan yang sangat dianjurkan setelah sholat subuh, berzikir, kemudian menunggu matahari sampai terbit seperti sekarang ini. Kemudian setelah itu mengerjakan sholat isyraq 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah yang sempurna. Yang sempurna. Maka disunnahkan bagi para santri setelah majelis ilmu, setelah halaqah, hendaknya sholat yang disebut dengan sholat isyraq, dan dia adalah sholat awal duha, sholat duha di awal waktu, dan dia juga namanya adalah sholatul awwabin. Dia juga adalah sholat isyraq namanya. Sholat duha di awal waktu. Yang pahalanya tadi seperti mendapatkan pahala haji dan umrah yang sempurna. Saya sekali lagi saya nasihatkan kepada para santri sekalian, enggak keren seorang yang ngerokok kemudian punya pacar, enggak keren. Yang keren itu yang nyantri, menghafal Quran, menghafal hadis, menjaga pandangan, menjaga kemaluan, menjaga pergaulan, itu namanya santri. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati, hati-hati. Banyak teman-teman yang mengajak kita keburukan. Para ulama mengatakan at-tab'u surraq. Itu perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. At-tab'u surraq atau perkataan Ibnul Jauzi, saya lupa. Artinya tabiat itu pencuri. Coba sekarang yang dekat capan, dekat dengan siapa? Temannya. Syafiq. Itu nanti akan sama-sama. Kita ingin tahu sifat capan, tanya Syafiq. Kita tahu sifat Syafiq, tanya capan. Anil mar'i la tas'al, fasal an qarinihi. Seseorang jangan engkau tanya bagaimana sikapnya, tapi tanya temannya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Abu Dawud, al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur amman yukhalil. Seseorang sesuai dengan temannya, maka perhatikan dengan siapa dia berteman. Di pesantren pun begitu, perhatikan dengan siapa dia berteman. Ya, ini hati-hati. Sudah banyak kejadian. Dulu semangat, santri-santri dulu semangat. Kemudian karena kena teman yang tidak baik, akhirnya turun. Ada seorang santri yang kita targetkan 30 juz. Setelah berteman dengan santri yang lain, akhirnya mundur dia. Mundur. Kualitas penghafalan terhadap Al-Qur'annya mundur. Maka hati-hati ini. Maka sekali lagi, celaan terhadap orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Tahu sholat 5 waktu wajib, tidak sholat, ini tercela. Ya, tahu wajibnya sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki, tidak sholat berjamaah di masjid, ini tercela. Kemudian penulis mengatakan telah banyak dari para salafus saleh. Siapa salafus saleh? Saya sudah menjelaskan. Para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in. Banyak nukilan-nukilan dari mereka tentang celaan siapa yang tidak mengamalkan ilmu, dan tentang celaan siapa yang tidak memperhatikan amal. Di antaranya perkataan Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, ini semestinya yang kita harus jadikan suri tauladan. Sahabat Nabi, bukan artis K-pop, bukan artis yang mungkin setiap malamnya mabuk, nggak sholat, dijadikan suri tauladan, diambil perkataannya. Lihat perkataan Abu Hurairah, indah perkataannya. Perumpamaan ilmu yang tidak diamalkan seperti sebuah harta simpanan yang tidak disedekahkan di jalan Allah. Ini kalau orang kaya,
punya gudang harta, tapi disimpan aja, manfaat nggak? Kenapa nggak manfaat? Karena harta yang bermanfaat adalah yang dijalankan di jalan Allah. Karena kalau seandainya harta ini disimpan, dia mati, ini harta berpindah ke pemilikan. Milik siapa jadinya? Ahli waris. Makanya kan Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma minkum min ahad illa malu warathatihi ahabbu ilaihi min malih." Tidak ada di antara kita semua kecuali harta ahli warisnya lebih ia cintai dibandingkan hartanya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, ma minna ahad illa malu ahabbu ilaihi min mali warathatihi." Wahai Rasulullah, tidak ada di antara kita kecuali harta ahli warisnya, hartanya sendiri lebih dia sukai dibandingkan harta ahli warisnya. Ngapain kita mencintai harta orang lain? Ya, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa malaka min malik, tidak ada harta yang kau miliki illa ma qaddamta, kecuali yang engkau jalankan di jalan Allah. Wa ma abqaita fali warathatik, adapun yang engkau simpan, maka itu milik ahli waris. Saya punya rumah, saya punya mobil, saya punya motor. Kalau saya mati, itu hartanya atas namanya berpindah ke pemilikan. Berarti sebenarnya kita ini menyayang-nyayangi harta siapa? Ahli waris. Harta yang kita sebenarnya kita miliki yang mana? Yang kita jalankan di jalan Allah. Itu yang atas nama kita. Makanya ini seperti ini. Itu perumpamaan orang yang tidak mengamalkan ilmunya. Seperti punya harta simpanan, dia tidak jalankan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, iqra. Qala hafizahullah ta'ala wa su'ila al-imam Ahmad an rajulin yaktubu al-ahadith fayuksir. Qala yanbaghi an yukthira al-amal bihi ala qadri ziyadatihi fi at-talab. Thumma qala subulul ilmi mithlu subulil mal. Innal mala idza izdadat zakatuh. Imam Ahmad rahimahullah pernah ditanya. Imam Ahmad ini ulama Islam abad ke-4 Hijriyah. Abad ke-3 atau ke-4 Hijriyah. Dan beliau salah satu imam dari imam yang besar dalam mazhab fikih. Beliau mempunyai mazhab fikih yang disebut dengan mazhab Hambali. Berdasarkan dari namanya Ahmad bin Hambal. Dan Imam Ahmad melihat seseorang yang banyak menulis hadis. Maka Imam Ahmad menasihati, semestinya di samping menulis hadis yang banyak, juga memperbanyak amal sesuai dengan kadar ilmu yang menambah pada dirinya. Nah, ini perhatikan baik-baik. Semakin banyak ilmu, semakin banyak amal. Semakin banyak ilmu, semakin banyak amal. Kemudian beliau mengatakan juga, jalan ilmu adalah seperti jalan harta. Kalau harta banyak, banyak pula zakatnya. Kalau ilmu banyak, banyak juga zakatnya. Dan zakat ilmu adalah dengan mengamalkannya. Nah, iqra. Qala hafizahullah ta'ala, qala al-khatib, kama la tanfa'u al-amwalu illa bi-infaqiha. كذلك لا تنفع العلوم إلا لمن عمل بها ورعى واجباتها فلينظر امرؤ لنفسه وليغتنم وقته فإن الثواب بمعنى المثوى قليل والرحيم قريب والطريق مخوف والاضطرار غالب والحظر عظيم والنافذ بصير والله تعالى بالمرصاد وإليه المرجع والمعاد فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala berkata bahwa sebagaimana harta tidak bermanfaat kecuali dengan disedekahkan, maka begitu juga ilmu tidak akan bermanfaat kecuali dengan mengamalkannya. Kemudian juga memperhatikan kewajiban-kewajiban dari ilmu yang didapat. Maka hendaklah seseorang memperhatikan dirinya.
menggunakan waktunya sebaik-baiknya, karena tempat yang baik yaitu surga itu sedikit yang menghuninya kecuali orang-orang yang mengamalkan ilmunya. Kemudian berpisahnya seseorang dari dunia sangat dekat. Kita ini nggak tahu para ikhwah kapan kita mati. Mungkin bisa sekarang, bisa pekan depan, bulan depan, tahun depan, nggak tahu. Ya. Sedangkan jalan setelah kematian itu sangat menakutkan. Dan makanya orang-orang yang tertipu sangat banyak. Bahaya setelah kematian sangat besar. Kemudian malaikat yang akan bertanya itu senantiasa selalu melihat apa yang telah kita perbuat di dunia ini. Allah Subhanahu wa taala selalu mengintai perbuatan kita. Dan hanya kepada Allah tempat kembali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Zilzalah, barang siapa yang beramal walau seberat biji sawi, kebaikan dia akan melihatnya. Dan barang siapa yang beramal walau seberat biji sawi keburukan, maka dia akan melihatnya. Ini biji sawi nih, kecil. Ya, kecil sekali. Ini para ikhwah. Maka itu akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, iqra. Qala hafizahullah taala wa qala al-Hasan al-Basri rahimahullah taala unzila al-Qur'anu liyu'mala bih fattakhadha an-nasu tilawatahu 'amalan. Al-Hasan al-Basri seorang tabi'i bertemu dengan pembesar-pembesar sahabat seperti Abu Hurairah. Ya. Jadi ilmunya tinggi karena langsung bertemu dengan muridnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Al-Hasan bin Al-Yasar Al-Basri. Beliau berkata, Al-Qur'an diturunkan oleh Allah untuk diamalkan. Tetapi manusia sekarang menjadikan pembacaannya sebagai amalan. Nah, ini perhatikan para santri sekalian. Kita di pesantren ini salah satu target kita menghafal Quran. Dan itu adalah program unggulan pesantren Intan Ilmu. Ada yang 15 juz, itu adalah program unggulan yang wajar. Dan ada yang luar biasa yaitu 30 juz. Tetapi ingat, menghafal Al-Quran bukan tujuan. Dia hanya langkah pertama untuk dapat ilmu. Karena hafalan Al-Quran bukan tujuan. Yang menjadi utama adalah mengamalkan apa yang dihafal. Maka mohon maaf, saya tidak setuju nanti kalau santri-santri saya yang sudah bagus suaranya kemudian masuk ke YouTube. Ini kan sekarang banyak, ya, santri-santri yang mungkin bagus suaranya kemudian oleh pesantren dimasukkan ke YouTube, kemudian diperbagus suaranya pakai mixer aplikasi sehingga terlihat bagus. Saya tidak setuju. Biarkan antum nuntut ilmu dulu. Karena kemasyhuran itu membunuh. Imam Ahmad rahimahullah ta'ala mengatakan, ubtulina bisyuhrah. Kita diuji sangat berat dengan kemasyhuran. Jangan masyhur dulu. Waktu antum sekarang nuntut ilmu. Saya tidak setuju kalau ada orang menghafal Quran, bahkan kadang-kadang disebut sebagai kalkulator Al-Quran. Tahu nomor surat, tahu nomor ayat, tahu nomor halaman surat, halaman Quran. Dan itu tidak merupakan sesuatu yang diinginkan oleh para salafus saleh. Tidak dicontohkan. Yang paling utama adalah menghafal untuk diamalkan. Jangan sampai antum masyhur dulu. Tidak perlu masuk media sosial. Nanti dibawa kemana-mana, suaranya bagus, diperlihatkan. Enggak. Santri saya enggak boleh seperti itu. Biarkan dia nanti diperlukan umat pada saatnya. Kenapa? Karena menghafal Quran hanya langkah pertama. Baru setelah itu memahaminya.
Yang jadi sekarang kebiasaan orang sekarang adalah membacanya sebagai amalan. Bukan itu yang diinginkan oleh Allah sebagai tujuan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran ini buku petunjuk. Kalau petunjuk otomatis harus dibaca, lalu dipahami agar bisa menjadi petunjuk. Nah ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam, iqra. Zakarahu Ibnu al-Jauzi fi talbis iblis qala yani annahum iqtasaru ala tilawah wa tarakul amala. Kata Imam Ibnu al-Jauzi rahimahullah, ulama Islam abad ke-5 Hijriah, di dalam kitab beliau yang sangat menarik, Talbis Iblis. Talbis Iblis artinya tipu daya iblis. Beliau mengatakan bahwa yang dimaksud perkataan Al-Hasan Al-Basri tadi adalah orang yang cuma membaca tapi tidak mengamalkan hukum-hukum Al-Quran. Ya, naam, iqra. Waqala rajulun li Ibrahim ibn Adham, qala Allah Ta'ala ud'uni astajib lakum, fama baluna nad'u fala yustajabu lana. Faqala lahu Ibrahim min ajli khamsati asya'. Qala wa ma hi? قال عرفتم الله فلم تؤدوا حقه وقرأتم القرآن فلم تعملوا بما فيه وقلتم نحب الرسول صلى الله عليه وسلم وتركتم سنته وقلتم نلعن إبليس وأطعتموه والخامسة تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس. Ini subhanallah, ini perkataan indah menarik. Ibrahim ibn Adham salah satu ulama yang hidup di abad ke-4 Hijriah. Dan beliau termasuk ulama yang banyak perkataan-perkataan indah. Beliau mengatakan, beliau ditanya oleh seseorang tentang ayat yang saya bacakan tadi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian berfirman, berdoalah, aku kabulkan bagi kalian. Nah, orang bertanya kepada Syekh Ibrahim ibn Adham, kenapa kalau kita berdoa tapi doa kita sering tidak dikabulkan? Kemudian beliau mengatakan, ada 5 sebab kenapa doa tidak dikabulkan. 5 sebab kenapa doa tidak dikabulkan. Catat baik-baik. Yang pertama, kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Kalian mengenal Allah, tapi kalian tidak menunaikan hak Allah. Yang kedua, kalian membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkan Al-Qurannya. Cuma baca saja. Bahkan kan yang di zaman sekarang yang lagi rame adalah memperbagus bacaan. Kadang-kadang sampai seperti nyanyi. Ya. Saking ingin memperbagusnya, kadang-kadang kalau membaca seperti nyanyi, tapi tidak diamalkan. Yang ketiga, kalian mengaku cinta Rasul tetapi meninggalkan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kalian mengaku cinta Rasul tapi meninggalkan ajaran Rasul. Yang keempat, kalian mengaku melaknat iblis. Seperti kita katakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk. Kita laknat iblisnya. Iblis laknatullah. Kita laknat, tetapi kalian mentaatinya. Ini yang keempat. Kalian melaknat iblis, tetapi kalian mentaatinya. Yang kelima, kalian meninggalkan keburukan-keburukan kalian dan sibuk dengan keburukan orang lain. Kita ini kan punya keburukan, tapi sibuk ngomongin orang. Si fulan. Padahal dia sendiri punya kekurangan, punya keburukan. Sibuk dengan keburukan orang lain dan lalai dengan keburukan diri sendiri. Sibuk dengan kekurangan orang lain dan lalai dengan kekurangan diri sendiri. Itu 5 poin. Saya ulangi. Mengenal hak Allah tapi tidak menunaikannya. Membaca Al-Quran tapi tidak mengamalkannya. Mengaku cinta Rasul tapi tidak mengerjakan ajarannya. Mengaku melaknat iblis tetapi mentaatinya.
Yang kelima apa? Sibuk dengan aib orang lain dan lupa dengan aib sendiri. Sibuk dengan keburukan orang lain dan lupa dengan keburukan sendiri. Nah, iqra. وقال سفيان الثوري رحمه الله أبا حازم قال رضي الناس اليوم بالعلم وتركوا العمل. Sufyan bin Masruq Ats-Tsauri, seorang tabi'ut tabi'in. Beliau ini disebut dengan Imamul Muhadditsin, imamnya para ahli hadis. Beliau mengatakan, Abu Hazim rahimahullah, seorang ahli ibadah yang bernama Salamah bin Dinar. Kunyahnya Abu Hazim. Abu Hazim berkata, orang sekarang sukanya melihat orang yang berilmu, tapi malah meninggalkan amal. Jadi kalau melihat, oh Ustadz ini hafalannya tinggi, wah dia takjub. Tetapi ketika dilihat Ustadz ini tidak mengamalkan amalan, maka biasa saja. Itu maksudnya. Orang sekarang takjub dengan hafalan yang banyak. Ya, padahal orang-orang yang hafalannya banyak tersebut kadang-kadang sebagian tidak mengamalkan apa yang dihafal. Ya. Sebagian tidak mengamalkan apa yang dihafal. Nah, iqra. وقال مالك بن دينار إن العبد إذا طلب العلم للعمل كسره علمه وإذا طلبه لغير ذلك ازداد به فجورا أو فخرا. Sesungguhnya seorang hamba apabila menuntut ilmu untuk diamalkan, maka ilmunya tersebut akan mematahkan sifat sombong. Amalnya tersebut akan mematahkan sifat sombongnya. Jadi gini, orang kalau banyak hafalan, banyak ilmu, lalu diamalkan, maka dia tidak punya rasa sombong. Kenapa? Karena dia merasa selalu kurang. Oh, saya belum sempurna nih amalannya. Iya, saya tahu hafal hadisnya, hafal Qur'annya, tapi belum sempurna amalannya. Ya. Tetapi kalau seandainya dia menuntut ilmu untuk tidak diamalkan, niatannya untuk tidak diamalkan, itu menimbulkan kesombongan. Oh, saya sudah hafal 30 juz. Yang lain masih juz 30. Sombong. Biasanya orang yang ujub, merasa memiliki sesuatu tidak dimiliki oleh orang lain, itu akibat dia tidak mengamalkan ilmunya. Naam. وقال عبد الله بن المعتز علم بلا عمل كشجرة بلا ثمرة. Ini perkataan indah juga dikatakan oleh Abdullah bin Mu'tiz, bahwasanya ilmu tanpa amal itu seperti seperti pohon tanpa buah. Manfaat enggak? Ada buah mangga. Suka mangga? Suka. Ada pohon mangga tapi enggak berbuah, manfaat enggak? Enggak manfaat. Begitulah orang yang berilmu tidak mengamalkannya. Nah. وقال أيضا علم المنافق في قوله وعلم المؤمن في عمله. Orang munafik itu ilmunya cuma ucapan saja. Sedangkan orang beriman ilmunya pada amalnya. Contoh misalkan sholat. Orang munafik mereka tahu sholat 5 waktu. Tapi sholatnya cuma zuhur asar. Subuh maghrib isya tidak. Jadi ilmunya cuma di mulut saja. Sedangkan orang beriman ilmunya pada amalnya. Nah. وقال معروف الكرخي إذا أراد الله بعبد خيرا فتح له باب العمل. فتح له باب العمل وأغلق عنه باب الجدل. وأغلق عنه باب الجدل وإذا أراد الله بعبد شرا فتح له باب الجدل وأغلق عنه باب العمل. Taib. Jika Allah menginginkan seorang hamba kebaikan. Nah, ini perhatikan nih, kita bisa introspeksi diri kita masing-masing. Jika Allah menginginkan untuk kita kebaikan, Allah akan membukakan
pintu amal. Apakah ilmu yang kita sudah ketahui bisa diamalkan oleh kita atau tidak? Tapi jika saya ulangi, Allah akan membukakan pintu amal dan Allah akan menutup pintu debat. Ya, orang yang berilmu tidak banyak debat. Dia mengamalkan ilmunya. Tidak banyak debat. Sebaliknya, jika Allah menginginkan kepada seorang hamba keburukan, dibukakan untuknya pintu debat. Sering berdebat, tapi nggak bisa mengamalkan. Dan ditutup darinya pintu amal. Nah. Sami'a al-Hasan qauman yatajadalun. Faqala haula'i qaumun mallu al-ibadah wa khaffa 'alaihimul qaul wa qalla war'uhum fatakallamu. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah melihat orang-orang suka bertengkar, berdebat, terutama di zaman sekarang di media sosial berdebat. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan itu orang-orang yang suka berdebat itu sebenarnya orang-orang yang sedang bosan ibadah. Ya. Kemudian ringan atas mereka ucapan. Sedikit wara' mereka, akhirnya mereka berdebat, membicarakan orang dan seterusnya. Nah. Bishr. Waqala Bishr bin al-Haris al-ilmu husnun lima 'amila bihi wa man lam ya'mal ma adarrahu. Ilmu itu baik kalau seandainya diamalkan dan akan sangat buruk kalau tidak diamalkan. Naam. Waqala Sufyan bin Uyainah al-ilmu in lam yanfa'ak darrak. Sufyan bin Uyainah seorang ahli hadis mengatakan ilmu kalau seandainya tidak bermanfaat yaitu tidak diamalkan maka akan malah membahayakanmu. Naam. Qala al-Khatib yani in lam yanfa'hu bi an ya'mala bihi darrahu bi kaunihi hujjatan 'alayh. Kenapa ilmu kalau tidak diamalkan maka akan membahayakannya? Karena di akhirat nanti ilmu yang tidak diamalkan akan menjadi pemberat dosanya. Itu dia, itu maksudnya. Nah. Wa min jamil ma yunqal fi hadzal bab anna Sufyan rahimahullah su'ila qila lahu talabul ilmi ahabbu ilaika aw al amal faqala inna ma yuradu al ilmu lil amal fala tara' talab al ilmi lil amal wala tara' al amal li talab al ilm. Kemudian ada pertanyaan ditanyakan kepada Sufyan bin Uyainah, mana yang lebih engkau cintai, menuntut ilmu atau mengamalkan ilmu? Maka beliau menjawab dengan jawaban yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, ilmu itu dituntut untuk diamalkan. Maka jangan sampai meninggalkan menuntut ilmu agar bisa beramal. Dan juga jangan sampai meninggalkan amal kalau sudah menuntut ilmu. Jadi dua-duanya sangat berkaitan. Ya, naam. Wa akhtimu bi wasiyatin 'azimatin wa balighatin wa nafi'atin mu'athiratin lil Khatib al-Baghdadi rahimahullah fi kitabih Iqtida'ul 'ilmi al-amal. Yaqulu rahimahullah, inni musika ya talib al-'ilm bi ikhlasin niyyati fi talabih وإجهاد النفس على العمل بموجبه فإن العلم شجرة والعمل ثمرة وليس يعد عالما من لم يكن بعلمه عاملا فلا تأنس بالعمل ما دمت مستوحشا من العلم ولا تأنس بالعلم ما كنت مقصرا في العمل ولكن اجمع بينهما وإن قل نصيبك منهما وما شيء أدعم من عالم ترك الناس علمه لفساد طريقته وجاهل أخذ الناس بجهله لنظرهم إلى عبادته والقليل من هذا مع القليل من هذا أنجى في العاقبة إذا تفضل الله بالرحمة وتمم على عبده النعمة. Baik, perhatikan. Kemudian beliau mengakhiri tulisan ini dengan wasiat yang sangat agung, wasiat yang sangat bermanfaat, wasiat yang sangat membekas. Yang dituliskan wasiat ini oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Iqtida'ul Ilmi Al-Amal. Kewajiban berilmu adalah mengamalkan. Apa wasiatnya? Beliau mengatakan begini, sesungguhnya aku mewasiatkan kepada kalian wahai penuntut ilmu,
ikhlaskanlah niat di dalam menuntut ilmu. Ini satu wasiatnya yang pertama. Ikhlaskanlah niat di dalam menuntut ilmu. Yang kedua, berusahalah mengamalkan ilmu. Yang kedua, berusahalah mengamalkan ilmu. Yang ketiga, ilmu itu bagaikan pohon dan amal bagaikan buahnya. Ini yang ketiga, ilmu bagaikan pohon dan amal bagaikan buahnya. Yang keempat, seseorang tidak dikatakan berilmu selama dia tidak mengamalkan ilmunya. Jadi tidak dikatakan ulama kalau tidak beramal. Seseorang tidak berilmu tidak dikatakan ulama kalau tidak beramal. Kemudian juga beliau mengatakan, jangan bangga dengan amalmu selama tidak dibangun di atas ilmu. Ini yang selanjutnya. Jangan bangga dengan amal kalau tidak dibangun di atas ilmu. Kenapa demikian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena amal tanpa ilmu seperti kaum Nasrani yang mana mereka mengamalkan sesuatu tanpa ilmu, akhirnya disebut sebagai oleh Allah Subhanahu wa taala ad-dallun, orang-orang yang sesat. Dan jangan bangga dengan ilmu tanpa amal. Ya, jangan bangga dengan ilmu tanpa amal. Akan tetapi gabungkanlah keduanya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah itu penulis mengatakan, fa ammal mudafa'atu wal ihmal wa hubbul al-huwaina wal istirsal wa itharul khafdi wad da'ah wal mailu ma'ar rahati was sa'ah fa inna khawatima hadhihi al-khisali dhamimatun wa uqbaha karimatun wa khimatun wal ilmu yuradu lil amal kama al-amalu yuradu lin najah fa idza kana al-amalu qasiran 'anil ilm kana al-ilmu kallan 'ala al-'alim wa na'udzu billahi min ilmin 'ada kallan wa awratha dhullan wa sara fi raqabati sahibihi ghillan. Intaha kalamuhu rahimahullah. Kemudian Syekh mengatakan, yaitu Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah, adapun seseorang tidak peduli, kemudian sukanya santai-santai, sukanya leha-leha, ya, kemudian lebih condong kepada istirahat, tidak mengamalkan ilmunya, maka akhir dari sifat-sifat seperti ini adalah ketercelaan. Akibat dari sifat-sifat seperti ini adalah karihah, wakhimah. Dia sangat dibenci dan buruk. Kenapa? Karena ilmu dimaksudkan untuk mengamalkannya. Sebagaimana amal tujuannya adalah keselamatan. Maka apabila amal tanpa ilmu, maka ilmu tersebut akan menjadi bala, musibah bagi orang yang berilmu. Ya, jadi kalau seandainya ilmu tanpa amal, maka ilmu ini akan menjadi bala bagi orang yang berilmu. Begitu juga amal tanpa ilmu, maka akan menjadi bala orang yang berilmu. Kita berlindung kepada Allah dari ilmu yang apabila kembali kepada orang yang berilmu menjadi kesesatan, keburukan, dan mewariskan kehinaan. Kemudian setelah itu menjadi pemberat pada diri orang yang berilmu tersebut. Intinya para ikhwah, bahwasanya beliau ingin menasihati kita agar mengamalkan ilmu ini. Kemudian penulis mengatakan, wa bihadza yantahil kalam haula hadzal mawdu' wa nas'alullah azza wa jalla an yaj'ala dzalika hujjatan lana la 'alaina wa an yanfa'ana bima 'allamana wa an yu'allimana ma yanfa'una wa an yazidana ilman wa an yusliha lana sya'nana kullah. Dengan ini selesai kitab ini. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga yang kita pelajari menjadi pemberat pahala kita, bukan menjadi pemberat dosa kita,
dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk untuk bisa kita mengamalkan ilmu kita dan juga mengajari kepada kita apa yang bermanfaat dari ilmu-ilmu dan menambahkan kepada kita ilmu, dan hendaklah semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki seluruh keadaan kita. Kemudian penulis membawakan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa barak wa an'am ala abdillahi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Selesai pembacaan kitab kita. Walhamdulillah. Bagi mungkin santri yang baru datang semuanya, baru beberapa poin ya, tetapi insya Allah itu sudah mencukupi. Insya Allah nanti kita akan bicarakan lagi, dimusyawarahkan lagi apakah kegiatan setelah sholat subuh hari Ahad tetap kajian ataukah program bahasa. Nanti kita lihat. Ini yang bisa kita sampaikan karena sudah waktunya jam 7, waktu makan. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.